Halo, selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Pastinya selalu dalam kondisi sehat dan bahagia ya, bersama mama, papa, dan saudara-saudara yang ada di rumah. Nah, hari ini bertemu kembali dengan pembelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 3 semester 1, bab 2 tentang Bodhisattva. Ya. Tapi sebelum pembelajaran kita lanjutkan, mari kita bersama-sama bersikap anjali. Kita mengagungkan nama guru junjungan kita dengan mengucapkan Namo Buddhaya. Anak-anakku semua, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan doa. Anak-anakku semua bersikap anjali dan membaca doa bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dharma, dan Sangha. Terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, ayo kita duduk hening. Nah, pada saat duduk hening ini, anak-anak bisa stop video ya, selama 3-5 menit untuk melaksanakan duduk hening. Setelah 3-5 menit, boleh dilanjutkan lagi. Yuk, kita bersama-sama. Duduklah dengan santai, mata terpejam, kita sadari nafas, katakan dalam hati. Aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Dilanjutkan dengan menyadari keluar masuknya nafas secara alami 3-5 menit. Duduk hening, selesai. Anak-anakku semua, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, para siswa diharapkan dapat 1. Disiplin dan percaya diri dalam mempelajari tentang bodhisattva. 2. Menjelaskan pengertian bodhisattva dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan cara bodhisattva menjadi Buddha dengan benar. Dan keempat, menceritakan cara menjadi bodhisattva sebagai pelajar dengan benar. Nah, apa itu ya bodhisattva ya? Oke, mari kita lanjutkan untuk mengetahui apa itu bodhisattva. Nah, ayo mengingat. Ya, kita pernah belajar tentang Pangeran Siddhartha menolong burung angsa. Nah, dan sampingnya adalah Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Ya. Jadi kalau kita melihat gambar itu, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha? Iya, betul, Pangeran Siddhartha memiliki sifat welas asih. Ya. Beliau melepaskan burung angsa yang terkena anak panah dari Dewa Datta. Saat luka diobati, sudah sehat, kemudian dilepaskan terbang bebas ya. Karena welas asih adalah salah satu dari sifat bodhisattva, maka Pangeran Siddhartha bisa menjadi seorang Buddha ya, gambar sampingnya itu. Nah, apa itu bodhisattva? Bodhisattva. Nah, bodhisattva berasal dari dua kata, yaitu bodhi artinya pencerahan. Ya. Pencerahan itu bisa mengetahui semuanya. Ya. Sattva adalah makhluk. Ya, jadi bodhisattva dari kata bodhi dan sattva. Bodhi artinya pencerahan, sattva artinya makhluk. Sattva atau satta. Ya. Jadi bisa diartikan bodhisattva artinya makhluk atau orang yang mempersiapkan diri untuk menjadi Buddha. Anak-anak bisa nggak ya menjadi Buddha? Kita bisa nggak menjadi Buddha? Bisa, makanya harus disiapkan untuk menjadi Buddha.
Kalau kita menuju ke arah sana, maka kita semua adalah bodhisattva. Atau bodhisattva bisa diartikan calon Buddha, ya. Nah, apa yang dilakukan seorang bodhisattva? Bodhisattva hidup penuh dengan welas asih, kasih sayang, cinta kasih, ya, tanpa ada kebencian seorang bodhisattva. Bodhisattva rela berkorban tanpa pamrih, dan seorang bodhisattva pantang mementingkan diri sendiri, tidak egois, ya, suka menolong makhluk lain, melakukan semua perbuatan atas dasar kebahagiaan makhluk lain, yaitulah bodhisattva. Nah, ada 3 jenis bodhisattva. 1. Bodhisattva yang unggul dalam semangat. Nah, nanti akan menjadi Sawaka Buddha. Terus, bodhisattva yang unggul dalam keyakinan akan menjadi Paceka Buddha. Dan yang ketiga, bodhisattva yang unggul dalam kebijaksanaan nanti akan menjadi Sama-sam Buddha, ya. Nah, ini Bapak berikan contoh-contoh bodhisattva, ya. Sebenarnya bodhisattva itu ada banyak, tapi di sini Bapak sebutkan 5 saja, ya. Itu Siddhartha. Siapa yang kenal Siddhartha? Siapa yang tahu Siddhartha? Tahu, ya? Iya, Siddhartha adalah nama dari anak Raja Sudodana, ya, yang nanti akan menjadi seorang Buddha. 2, ada Avalokitesvara atau Dewi Kuan Im. Pernah dengar? Ketiga, Bodhisattva Kstigarbha. Yang keempat, Bodhisattva Maitreya. Yang kelima, Bodhisattva Manjusri, ya. Dan masih banyak, ya, bodhisattva lainnya. Nah, seperti apa sih bodhisattva itu? Nah, ingat, ya, siapa ini kira-kira? Kalau dalam pembelajaran, ini adalah betul Bodhisattva Siddhartha, ya. Nah, Bodhisattva Siddhartha ini kelak akan menjadi Sama-sam Buddha yang menjadi guru junjungan kita sampai saat ini, ya. Buddha Gautama. Beliau adalah orang yang sangat menyayangi makhluk. Kita lihat, ya, memberi makan pada binatang. Ini, nah, siapa yang punya ini? Kalau punya di rumahnya, ini bernama Bodhisattva Avalokitesvara atau Dewi Kuan Im, ya. Atau ada anak-anak yang punya, ya, seperti ini. Siapa ini? Ini adalah Bodhisattva Kstigarbha. Ya, ini Bodhisattva Kstigarbha. Atau punya seperti ini. Siapa? Bodhisattva Manjusri. Ya, betul, Bodhisattva Manjusri. Atau punya seperti ini. Ini adalah Bodhisattva Maitreya, ya, dari kata metta, ya, penuh cinta kasih. Mana anak dari kelima ini yang ada di rumah, anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, ya. Itulah, ya, gambar atau simbol bodhisattva dalam agama Buddha, ya. Perwujudannya seperti itu, ya. Nah, terus bagaimana, ya, agar bodhisattva atau calon tadi untuk menjadi Buddha? Maka seorang bodhisattva harus menjalankan atau mempraktekkan dasa paramita atau 10 sifat luhur. Apa itu 10 sifat luhur? 1. Seorang bodhisattva harus rajin berdana, beramal, berbagi, ya, memberikan sesuatu atau barang miliknya untuk orang lain. Kedua, seorang bodhisattva harus memiliki sila yang bagus, ya. Seorang bodhisattva tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, ya, tidak pernah mabuk-mabukan. Nah, itulah seorang bodhisattva, memiliki sikap yang
sempurna sikap yang baik. Nekama, yang ketiga adalah nekama. Seorang bodhisattva memiliki pengendalian nafsu indria. Indria itu apa? Indria itu ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, ya, lidah untuk mengecap atau merasakan, kulit untuk perasa, ya, hidung untuk membau. Jadi kelima indera ini seorang bodhisattva tidak terpengaruh lagi. Misalkan mendengarkan suara-suara yang tidak enak, dia tetap tenang, tidak marah-marah, ya. Ketika merasakan makanan kemudian rasanya kurang enak, dia nggak marah-marah seorang bodhisattva, ya. Dia mampu mengendalikan nafsu indrianya, ya. Keempat, panya, seorang bodhisattva harus memiliki kebijaksanaan, bisa membedakan mana baik dan mana buruk, ya. Anak-anak juga segitu, kita harus tahu kalau mana baik mana buruk. Kalau baik kita jalankan, kita lakukan, kalau buruk kita hindari, ya. Kelima, seorang bodhisattva harus memiliki semangat. Kita juga harus punya semangat, ya, semangat dalam menjalani kehidupan, semangat dalam belajar, ya. Kalau seorang bodhisattva semangatnya untuk menjadi Buddha, semangat untuk melakukan kebaikan. Keenam, santi, kesabaran. Kesabaran. Jadi seorang bodhisattva memiliki kesabaran, sabar terhadap ejekan orang, sabar ketika kepanasan, ya, sabar terhadap hal-hal yang tidak disukai. Yang ketujuh, seorang bodhisattva adalah orang yang jujur atau saja. Seorang bodhisattva tidak akan berbohong. Dia mengucapkan apa yang dia lakukan, ya, atau dia melakukan apa yang dia ucapkan, gitu, ya. Seorang bodhisattva memiliki tekad yang kuat, aditana, semangat yang kuat tadi, ya, tekad keinginan yang kuat untuk menjadi Buddha. Nah, kalau kita anak-anak semua punya tekad seperti apa? Saya bertekad ingin menjadi anak yang cerdas. Ya, bagus, lanjutkan, ya. Saya ingin bertekad menjadi orang sukses, lanjutkan, ya. Tekad, pupuk tekad, ya, dipupuk terus tekadnya, ya, agar berhasil. 9. Seorang bodhisattva memiliki sifat cinta kasih yang luar biasa, ya. Dia menyayangi semua makhluk tanpa membeda-bedakan dia jelek atau ganteng atau cantik, ya, pendek atau tinggi, tidak beda-bedakan. Semua makhluk dicintai karena sifat cinta kasihnya tadi. Dan yang ke-10 adalah UPK, batin seimbang. Jadi seorang bodhisattva tidak akan pernah marah ketika diejek, tetap tenang, ya. Ya, seorang bodhisattva akan tetap tenang ketika kepanasan ataupun kedinginan, ya. Nah, di sini kita akan membahas sedikit salah satu dari 10 sifat luhur atau dasar paramita, yaitu tentang dana atau Bramal, ya. Karena Bramal ini adalah suatu praktek dhamma yang cukup mudah untuk dipraktekkan, ya. Iya, dana paramita. Apa itu dana paramita? Dana tadi apa? Iya, betul. Sifat luhur dengan cara memberi atau berbagi, donate, ya, donation. Nah, dana dibagi menjadi 1, terus 2, ya. Beramal materi disebut amisedana. Memberikan ajaran disebut dhamma dana. Yang ketiga, mengorbankan kesenangan dan harta benda disebut ati dana. Dan yang keempat, mengorbankan jiwa dan raga disebut mahati dana. Dan Pangeran Siddhartha, Bodhisattva Siddhartha sudah mempraktekkan semua ini, ya, sudah menjalankan semua itu. Nah, apa sih amisedana, dhammadana, atidana, atau mahatidana? Nah, amisedana contohnya beramal materi, memberikan uang, ya, berbagi makanan, berbagi obat-obatan, berbagi
pakaian atau semua yang dibuktikan dalam bentuk barang itu disebut amise dana. Jadi anak-anak pun bisa praktekkan ya, kasih uang kepada orang miskin atau berdana kepada wihara ya. Dhamma dana atau memberikan ajaran bisa berupa petunjuk, bisa berupa nasihat, bisa berupa arahan atau pesan baik. Contohnya kalau anak-anak di jalan kemudian ditanya, di mana ya sekolahmu Mutiara Bangsa 6? Nah, anak-anak bisa tunjukkan dengan benar ya, jangan salah. Kalau salah itu berbohong namanya. Tetapi kalau benar, mengarahkan orang ke tempat yang dituju ya. Kita sudah melakukan dhamma dana, mengorbankan kesenangan dan harta benda ya, misalnya keluarga, rumah, jabatan ya. Kesenangan tuh misalnya gini anak-anakku semua, misalkan anak-anak baru asik main game nih atau nonton TV, tiba-tiba mama panggil untuk menolong atau bantu mengambil sesuatu. Jadi anak-anak berhenti sebentar dari main game tadi ya, jangan malah marah-marah ya, berhenti kemudian menolong mamanya dulu. Terus ada pengorbanan jiwa dan raga, itu berdana badan jasmani atau nyawa, seperti para pahlawan ya yang telah gugur berperang untuk merebut kemerdekaan negara Indonesia. Nah, semua sekarang aku tahu bahwa bodhisattva adalah calon Buddha. Ada 3 jenis bodhisattva, yaitu yang unggul dalam keyakinan, unggul dalam semangat, dan unggul dalam kebijaksanaan. Ada banyak bodhisattva, contohnya Siddhartha, Avalokitesvara atau Dewi Kuan Im, Stigarbha, Manjusri, dan Maitreya, dan lain-lainnya. Paramita artinya sifat luhur calon Buddha atau bodhisattva. Untuk mencapai kebuddhaan, bodhisattva melaksanakan 10 sifat luhur. 10 sifat luhur itu apa? Dana, sila, nekama, panya, wirya, santi, saca, aditana, metta, dan upeka. Sifat luhur berdana adalah memberikan barang, nasihat, jabatan, dan nyawa. Semua yang dilakukan bodhisattva untuk kebahagiaan semua makhluk. Sebagai pelajar, kita bisa menjadi bodhisattva dengan banyak berbuat baik ya. Sekarang udah tahu semua ya, anak-anak semua ya. Nah, kalau udah kita lanjutkan dengan bernyanyi ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Avalokitesvara. Siapa itu Avalokitesvara? Iya, beliau adalah salah satu bodhisattva atau Dewi Kuan Im ya. Jadi Bapak akan pasang lagu dan anak-anak mengikuti lagu itu sambil melihat video ya, membaca teksnya. Ayo sama-sama. Ya, tadi adalah
lagu Awalukiteswara. Anak-anak bisa mengulangi lagi ya, menyanyikan berulang-ulang biar hafal. Jadi Awalukiteswara adalah seorang bodhisatwa yang sangat baik hatinya ya. Beliau berani mengorbankan jasmaninya untuk ayahnya ya. Nanti anak-anak bisa baca itu ceritanya tentang Awalukiteswara di buku paket ya. Nah, sudah bernyanyi, kita lanjutkan dengan latihan. Jadi untuk latihan pembelajaran hari ini, semua yang dilakukan bodhisatta untuk kebahagiaan semua makhluk, maka tugasnya anak-anak melakukan satu perbuatan baik sesuai dengan kemampuannya. Apa itu kemampuannya? Bisanya nyapu rumah, ya nggak apa-apa. Berdana boleh, membantu orang tua boleh ya. Kemudian setelah itu ceritakan perbuatan baik apa yang telah anak-anak lakukan di buku tulis ya. Jelas ya? Oke. Kalau jelas, kita ya dengan doa penutup belajar ya. Terima kasih anak-anakku semua telah berkenan belajar bersama Bapak tentang bodhisattva. Untuk mengakhiri, mari kita bacakan doa. Semua bersikap anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Bye bye. Namo Buddhaya.